Iya, Miss. Aku mau nanya tentang solusi. Tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke, Miss. Tahun kemarin, pas bulan 12, tanggal 31, saya tuh di interminate sama majikan. Terus? Tapi majikan saya suruh saya buat pengunduran diri. Suruh saya yang nulis, terus saya tulis lah. Pas beberapa hari saya keluar dari rumah majikan, saya cari majikan baru di Hong Kong. Dapatlah saya majikan baru. Terus kata agensi saya nggak mau pulang Indo, bisa nggak saya tunggu visa di Macau? Terus kata agensi saya bisa. Terus saya tunggu di Macau selama 1 bulan lebih. Terus tiba-tiba tuh agensi ngirim saya surat yang kayak saya ngirim ke Miss itu. Itu surat itu, Miss, apakah visa saya masih bisa turun atau memang visa saya ditolak mentah-mentah, Miss? Oke, dalam surat itu sepahaman kamu apa yang dimaksud dengan oleh imigrasi? Kata agensiku itu katanya visaku ditolak mentah-mentah. Betul. Kamu di Hong Kong berapa lama? Aku kemarin pas visaku udah habis di Macau 1 bulan itu, terus aku sekarang masuk Hong Kong lagi, tapi aku cuma punya visa 1 bulan, pakai visa turis. Pertanyaan saya, kamu berapa lama di Hong Kong? Majikan yang ini 1,5 tahun, Miss. 1 tahun 2 bulan. Lah posisimu nunggu visa, kenapa kamu masuk Hong Kong? Karena saya mikirnya tuh, Miss, mungkin visa saya udah nggak bisa turun, makanya saya ke Hong Kong lagi. Ya itu kesalahanmu sayang. Orang lagi nunggu visa, kan nggak boleh masuk Hong Kong. Sekarang visamu direfuse, ditolak mentah-mentah karena mungkin imigrasi ngelihat, lah ini anak cari majikan, sudah keluar dari Hong Kong, balik lagi ke Hong Kong. Dan maaf, Miss, aku ke Hong Kongnya itu pas udah keluar surat itu, Miss. Aku baru kemarin ke sini. Tanggal berapa kamu ke situ, sayang? Kemarin tanggal 1, Miss. Kamu tanggal 1 baru datang. Iya, Miss. Oke, terus ngapain kamu ke Hong Kong sekarang? Posisimu di Hong Kong mau ngapain? Mau OS? Mau kabur atau seperti apa? Makanya aku minta solusi, Miss. Aku juga mau jadi OS, maksudnya nggak mau pulang Indo juga nggak mau. Berarti hidup mati segan ini kamu? Hidup segan, mati tak mau? Iya, Miss, makanya aku minta solusi ke Miss, gimana baiknya gitu. Ya karena kamu sudah di-refuse, sudah ditolak dengan visamu, ya kamu pulang cari ke negara lain tuh sayang. Kan tidak harus Hong Kong. Karena kalau kamu melanggar peraturan di Hong Kong, takutnya nggak selamanya kamu sehat. Tiba-tiba kamu sakit bagaimana? Hah? Iya, Miss. Jadi kenapa kamu tidak memilih untuk bekerja di Macau dulu nih? Kalau sudah ditolak di sini, benar nggak? Kan lain kali kamu bisa ke Hong Kong lagi. Tapi kalau kamu hari ini memilih untuk kabur, jadi anak kaburan di Hong Kong, selamanya kamu nggak bisa balik Hong Kong dan kamu akan menyesal. Jangan dikira hidup di Hong Kong itu murah, gaji tinggi loh sayang. Ngerti nggak? Iya, Miss. Pulang loh, kalau enggak kamu datang ke Macau, cari kerjaan di Macau. Kan kamu masih bisa masuk lagi Hong Kong lain kali. Tapi kalau hari... Gimana? Berarti itu aku bukan di backlist ya, Miss? Di situ nggak ada tulisan di backlist, cuman ditolak aja. Visamu ditolak. Hidup yang jelas-jelas Tondo, jangan sampai kabur. Sudah banyak sekali kasus-kasus anak-anak ilegal, bener nggak?
Bener, iya makanya Miss aku tuh lagi mikir, aku kan punya waktu kalau seandainya aku mau kerja di Makau ya aku cuma 2 minggu di sini balik lagi Makau gitu. Mm-mm. Karena aku takutnya kamu menyesal suatu saat. Iya Miss. Mm-mm. Lebih baik tentukan pilihan pulang. Kamu nggak punya uang tapi pulang masih sehat. Jangan sampai pulang tinggal nama sayang. Kasihan keluargamu. Iya Miss ya. Jadi kaburan di Hongkong nggak enak. Tak kasih tahu kamu ya. Saya itu permanen Hongkong. Gaji 15.000 itu nggak cukup loh, Nduk. Harus membayar sewa rumah, harus transportasi, harus makan. Iya, Iya Miss. nggak cukup, Nduk. Kalian gaji 5.000 jadi pembantu itu di rumah. Nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar air, nggak usah bayar apa-apa. Uangmu bisa tersimpan dengan utuh. Minimal maksimal itu 4.000 atau 3.000 kalian tuh bisa nyimpan. Tapi kalau kamu hidup di luar, bulan ini kerja, bulan depan kamu nggak kerja, terus gimana? Iya Miss. Ah, Tapi seandainya ya Miss, mohon maaf Miss, seandainya kalau aku ambil paper itu nggak segampang yang dibayangkan ya Miss. ambil paper gampang sih, tapi resikonya kalau kamu sakit, ambil paper berarti kamu sudah siap menyerahkan kewarganegaraanmu. Ya Miss aku juga mau pulang Indo, mau kerja juga di Makau. Kenapa kamu bertanya tentang paper? Kamu ingin jadi paper nih? Iya Miss. Kamu ingin jadi paper? Iya Miss. Mau kerja apa kamu di Hong Kong? Kalau kamu kerja ketangkep, kamu di penjara 1,5 tahun. Karena jadi paper itu nggak boleh kerja. Makanya dikasih uang 1.200. 1.200 cukup buat makan kamu. 1.200 cukup untuk bayar kos-kosan kamu. Coba cari usaha sampingan loh Miss. Kalau seandainya di paper setidaknya tuh ya yang enggak terlalu rasa rusuh hati tuh kayak overstay gitu. Overstay dengan paper apa bedanya sayang? Emangnya kalau paper kamu kerja nggak ditangkap? Emangnya kamu kerja open BO nggak ditangkap? Kok berpikiran malah pingin jadi paper sih? Emangnya kamu nggak ditahan? Penjaranya 1,5 tahun. Aku takutnya nih keluargamu, suamimu, anakmu nyari kamu loh. Itu kalau kamu sehat terus, Nduk. Kalau kamu sakit, hah? Ya Miss. Saya sudah nyangka bahwa kamu punya pikiran untuk kaburan. Paper kan kaburan juga termasuk. Iya Miss. Kamu paper mau jadi apa, Nduk? Mau kerja sampingan apa? Oke lah, saya tanya. Kerja sampingan apa sih yang kamu mau? Ya, maksudnya kayak jualan online atau apa sih Miss yang halal-halal aja. Bagaimana kamu bisa mengatakan apa yang kamu cari halal sementara kamu ada di situ bukan pekerja halal? Kan kamu tetap ilegal, Nduk. Kalau kamu sakit lah. Hah? Iya sih. Iya sih Miss. Berapa banyak orang sakit yang nggak bisa pulang, sayang? Iya, kalau kamu sakit nggak apa-apa. Tiba-tiba kecelakaan ketabrak mobil kayak yang kemarin di Malaysia, siapa yang tanggung jawab kamu, sayang? Iya. Kenapa nggak pikir yang ngeres-ngeres itu? Pusing juga aku Miss, mikirnya gimana dari kemarin mikir. Makanya aku telepon Miss Yuni minta solusi. Ya, banyak orang mengatakan, Miss itu ada orang yang 10 tahun, 20 tahun jadi paper nggak apa-apa tuh. Ya mereka masih yang selamat, Nduk. Apakah kamu bisa berjanji untuk dirimu sendiri selamat? Apakah kamu akan sama rezekinya sama dia? Apakah kamu bisa menjamin? Kenapa?
pasti rezeki orang kan beda-beda, Miss. Nasib orang kan beda-beda. Aku juga takutnya juga di situ sih, Miss. Masih ingat kemarin yang meninggal dunia, anak overstay, berapa ratus juta untuk mengirimkan jenazahnya pulang ke Indonesia. Kamu boleh meninggal, tapi jangan merepotkan yang hidup. Iya. Kenapa kamu nggak pingin pulang, sayang? Punya utang ya? Punya utang sih enggak, Miss. Cuma masalah keluarga aja jadinya. Ya, nggak pengen pulang aja. Kenapa dengan suamimu? Oh. Kalau pulang Indonesia juga, Miss, gimana ya? Kenapa, Dok? Kalau pulang Indonesia kenapa, sayang? Percuma aja pulang Indonesia, Miss. Nggak ada yang harus. Kamu nggak punya anak? Anak punya. Lah kenapa kamu bilang percuma? Maksudnya yang kalau mikirin soal masalah keluarga tuh, Miss, jadinya tuh nggak pengen pulang. Emangnya yang punya keluarga itu kamu tok, Dok? Orang lain nggak punya masalah keluarga juga. Masalah itu untuk diselesaikan, dicari solusinya, bukan lari seperti itu, sayang. Miss Yuni yang penting sudah mengingatkan nih, kalau kamu kaburan, kalau kamu menyerahkan paspormu, karena kalau paperan itu kamu menyerahkan paspormu, aku cuman berdoa agar kamu sehat-sehat dan umurmu bisa bermanfaat. Tapi ingat kata-kata saya, apes tidak ada dalam kalender. Dan jangan samakan dirimu dengan orang lain. Orang lain paperan, itu selamat, bisa kaya, bisa punya uang, bisa soge. Ada yang paperan seperti ini, seperti itu, diwancai. Itu urusan mereka. Sebelum mereka sakit, saya harap mereka sudah pulang ke Indonesia. Tapi ada orang yang baru melakukan sekali langsung hamil. Ada orang yang melakukan satu kali langsung kena polisi di penjara. Ya karena apes tidak ada dalam kalender, sayang. Ya sekarang kamu hidup di luar, kamu bersama teman-temanmu bebas, ya pasti kamu kepingin melakukannya. Tapi kalau kamu benar-benar sudah di luar, ini barusan ada anak yang telepon saya pingin pulang overstay. Iya, Miss. Ya karena niatnya bekerja di luar negeri itu apa ya, merubah nasib ya, bukan menganiaya nasib sendiri ya. Saya nggak jelas nih pikiranmu seperti apa dan bagaimana. Ya namanya rezeki orang kan tidak sama toh. Hari ini kamu di interminit, visamu tidak dikeluarkan. Tapi saya tetap katakan tidak setuju jika kamu jadi paper atau kaburan karena apes nggak ada dalam kalender. Iya, Miss. Saya lebih memilih pulanglah, pindahlah ke negara lain jika Hong Kong memang bukan rezekimu. Karena saat kamu apes, jika kamu pernah menanam karma baik, mungkin Tuhan masih bisa selamatkanmu. Tapi jika karma di masa lalumu kurang baik, maka nggak ada orang yang peduli sama kamu. Lihatan Mbak Lilis itu loh, Mbak, ditabrak sepeda motor 2 kali, tempurung otaknya pecah. Dia sudah nggak bisa apa-apa lagi. Itu masih untung dia bisa dipulangkan sama uya-kuya. Saya tidak tahu karma baik apa yang dia tanam hingga dia bisa ketemu sama uya-kuya. Apakah semua orang bisa ketemu sama uya-kuya? Kan nggak juga. Iya, Miss. Jadi wes hati-hatilah. Saya cuma ngingetin, saya nggak setuju untuk kamu. Memang saya tidak tahu ya masalah keluargamu. Tapi yang saya tahu adalah apes tidak ada dalam kalender, itu aja. Iya, Miss. Iya, Miss. Pulanglah sebelum kamu dipulangkan. Iya, Miss. Saat kamu pulang sendiri, naik pesawat sendiri itu lebih indah daripada kamu dipulangkan dalam keadaan peti jenazah. Iya, Miss. Oke? Oke, Miss. Jangan nekat sayangnya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Yuk, bye-bye. Saya tahu itu adalah hidup-hidupmu, itu masalahmu, jadi tidak ada seorang pun yang peduli.
Tapi saya tetap peduli sama kalian dan saya harap kalian tidak melakukan hal-hal yang konyol hingga merugikan kalian sendiri. Saya inginkan kalian pulanglah jika saatnya pulang. Jangan sampai kejadian Mbak Lilis yang kedua dan yang ketiga dan membuat kalian sendiri hancur seperti apa dan bagaimana. Saya tuh sangat sedih sekali lihat keadaan Mbak Lilis. Saya selalu bilang pada diri saya sendiri, karma baik apa yang Mbak Lilis pernah tanam hingga dia bisa ketemu sama Uya Kuya, sehingga Mas Uya Kuya langsung bisa datang ke Malaysia 3 kali. Dengan sangat ringan Mas Uya Kuya bisa membantu dia. Tapi kan tidak semua nasibnya sama, Mbak. Ada beberapa banyak orang yang di luar sana yang tidak bisa dibantu. Ada beberapa orang yang di luar sana sakit, tidak ada yang peduli. Bahkan ada beberapa kasus yang dari Banyuwangi, payudaranya kena kanker dan posisinya sekarang mencari keluarganya karena sudah 25 tahun tidak pernah pulang sama sekali. Bagaimana rasanya keluarganya saat dikabari bahwa saudaranya ada yang sakit, yang sudah 25 tahun tidak mengabari keluarganya? Pasti sangat sedih sekali tahu-tahu pulang dengan sakit. Dan satu lagi, bagaimana rasanya keluarga saat pulang kalian membawa momongan yang begitu banyak, sementara keluargamu tidak tahu kamu menikah atau tidak. Jadi jangan lakukan sesuatu yang sudah tahu akibatnya. Ya kalau kalian tidak tahu masih wajar menurut pendapat saya, tapi kalau kalian sudah tahu akibatnya itu sangat fatal sekali, janganlah melakukan, Mbak. Kalau kalian melakukan berarti kan kalian uji nyali. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf untuk live hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.